Ya, cek. Oh, kedengaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Halo Iya, Pak. malam Pak. Ya, ini Malam Pak. pertemuan pertama kita. Eh, Jika dimungkinkan, mohon untuk menampilkan video, menampilkan wajahnya maksud saya. Sambil kita berjalan ya, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Ini pertemuan pertama. Ini semester 6. Semester 6, Fakultas Ilmu Administrasi dan Sekretari. Kita jumlah mahasiswa ada 21 ya ini. Tapi yang hadir di sini ya hampir setengah ya, tapi belum nyampe. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya ini pertemuan pertama kita di mata kuliah Statistika Bisnis ya. Nama saya Rahmat Syah. Kebetulan saya diminta sebagai pengampu mata kuliah Statistika Bisnis selama 16 pertemuan atau satu semester kita. Ini nanti saya tampilkan slide kita. Jadi hari ini nanti ada hal-hal yang perlu kita patuhi bersama dalam rangka perkuliahan statistika bisnis kita. Sebelumnya saya ingin mungkin membacakan presensi atau kehadiran agar saya mengetahui siapa saja yang hadir pada perkuliahan malam hari ini. Yesi ada? Yesi Aditya Lestari. Ya ada Pak, saya. Nurul Atika. Ada Pak. Ada ya. Lydia. Hadir Bapak. Ya, Lydia hadir. Ezra. Hadir Pak. Ezra hadir. Rizky Dwi. Saya Pak. Rizky Dwi Widyasari ya. Ya, Febri Mulyana. Hadir Pak. Saya Pak. Ya, hadir. Ozi. Nggak ada ya Ozi. Firly Aulia. Firly Aulia nggak ada. Miss. Hadir Pak saya, Firly. Oh, Firly ada. Miss. Saya Pak hadir Miss Pak. Oh ya, Miss. Aditya Eka. Nggak ada. Edo. Nggak ada juga. Arhan. Anisza. Nggak ada. Rizky Pratama nggak ada. Sartika. Yedija. Wilbert ada. Wilbert nggak ada ya. Syarif Hidayatullah nggak ada. Muhammad Fauzan nggak ada. Eko nggak ada. Vinky nggak ada ya. Jadi yang masuk hanya 8 orang. Ada yang belum saya panggil? Itu tadi Ozi Pak. Saya Pak hadir Pak. Ozi. Oh, Ozi ada. Terus siapa lagi yang belum saya panggil? Udah semua ya? Ya, kalau udah semua nih saya save.
Ya, jadi perkuliahan kita ini saya tampilkan, izin tampilkan untuk terlihat ya. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Belum ya, Pak. Oh, belum ya. Ada yang kelihatan, ada yang belum. Kelihatan? Terlihat, Pak. Ya, terlihat, Pak. Kelihatan. Saya belum ya, Pak. Mungkin sinyalnya kalau belum. Iya, betul. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi saudara, di sini saudara mungkin sudah bergabung di grup statistik bisnis ya perkuliahan pada hari Senin ini. Sistematikanya bagaimana perkuliahan online kita. Nah, ini nanti saya akan jelaskan hari ini. Pertama, saudara juga harus memahami tugas bobot ya, tugas bobot perkuliahan kita. Di sini kehadiran ya, kehadiran itu bobotnya 15%. Jadi kehadiran ini ya, kehadiran online nanti akan dinilai dalam dua hal gitu. Jadi misalkan hari ini tidak ada pertemuan tatap muka online, tentu saya akan memberikan video atau hal-hal yang terkait pemberian materi pada satu pertemuan. Nah, itu nanti kalau misalkan tidak ada tatap muka seperti ini, maka yang akan dihitung sebagai kehadiran adalah tugas gitu, tugas sebagaimana yang saya berikan nanti. Lalu tugas, nah ini tugas ini tidak sama dengan tugas kehadiran. Kalau tugas kehadiran hanya berupa biasanya rangkuman-rangkuman materi yang saya berikan. Nah, kalau tugas ini terkait dengan tugas-tugas yang ada di dalam materi gitu. Tugas seperti quiz yang biasa diberikan biasanya secara mendadak gitu tugas ini. Lalu ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini biasanya adalah materi-materi sebelum atau selama 7 pertemuan ya, 7 pertemuan nanti akan ada ujian tengah semester. Tentunya materinya yang sudah telah diberikan sebelum UTS. Setelah itu ya, setelah UTS nanti kita akan ada pertemuan lagi, yaitu 7 pertemuan lagi. Jadi total pertemuan kita ada 14 dan 1 UTS, 1 UAS. Ada tugas akhir semester. Nah, tugas akhir semester ini ya biasanya saya berikan berupa biasanya materi atau evaluasi materi yang akan dicapai oleh saudara gitu. Jadi materi-materi dari pertemuan 7 ya, pertemuan 7, pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Jadi kalau misalkan UTS itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu akan dirangkum menjadi evaluasi UTS ya, atau formative evaluation, dan kalau UAS akan diambil dari materi pertemuan 8 atau 7 sampai pertemuan ke-14. Nah, ini kita masuk ke materi, tapi lebih ke refreshment. Jadi sebelum kita mendalami kajian ilmu statistik, ya, tentunya saudara harus paham betul. Ya, kalau misalkan kita lihat di perkuliahan hari ini, jadi
ada hal-hal yang memang perlu diketahui seperti variabel ya, seperti nanti ada grafik. Nah, apa sih itu grafik, apa sih variabel gitu. Nah, apa itu statistik? Ya, terus ada pertanyaan apa kegunaan statistik dalam kajian ilmu? Lalu apa yang Anda ketahui tentang statistik? Lalu ada kegiatan sehari-hari apa yang menggunakan statistik. Jadi ada 4 pertanyaan ini yang mungkin akan kita jawab, akan kita aplikasikan dalam perkuliahan statistik bisnis ini. Sampai sini ada pertanyaan mengenai perkuliahan kita selama 1 semester? Silakan. Tidak ada. Jadi perkuliahan kita ya, tatap muka seperti ini mungkin tidak saya berikan setiap minggunya ya, tapi untuk hari ini ya perkuliahan kita sudah saya record, nanti bisa saya share di grup ya, yang mana untuk tugas harian atau absensi bagi teman-teman yang belum mengikuti perkuliahan bisa mengikuti video yang akan nanti saya berikan linknya di grup gitu. Untuk absensinya, tentunya yang telah mengikuti kuliah hari ini tidak perlu lagi mengisi absensi tugas. Jadi ada absensi tugas, ada absensi kehadiran yang secara langsung. Kalau misalkan tidak hadir ya pada hari ini bisa menggunakan absensi tugas yang saya berikan di Learning IBM ASMI gitu. Jadi ada di situ kan di Learning IBM ASMI ya. Ini kelihatan ya Learning IBM ASMI. Terlihat nggak ininya? Terlihat, Pak. Oh ya, terlihat ya. Nah, ini daftar hadir. Nah, jadi yang tadi tentu sudah saya absen di sini. Nah, kalau misalkan yang belum hadir pada hari ini, tentu bisa melihat videonya, nanti saya berikan di grup WhatsApp. Gitu. Lalu, apakah yang tidak hadir hari ini akan dinilai absen presensinya? Nanti tergantung dari mahasiswa tersebut mengerjakan tugas ini atau tidak. Ya, di sini ada tugas pertemuan 1, yaitu membuat rangkuman materi yang diberikan saat ini. Kalau misalkan dia tidak mengerjakan tugas tersebut, ya dia tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka kita. Ya. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Maaf, bertanya kalau misal berarti tetap kalau misal yang hadir hari ini mengerjakan juga ya, Pak? Yang hadir hari ini tidak perlu mengerjakan, nanti saya centang. Tadi udah saya centang. Ya. Jadi ini kan bisa saya centang. Tapi bentar. Oh, ini ternyata absensinya tidak bisa saya centang ya, harus mahasiswa ya yang hadir ya. Harus mahasiswa yang mengumpulkan tugas ya. Iya, Pak. Oh gitu. Oh, nanti untuk yang hadir hari ini ya, di screenshot saja ya, nanti fotonya telah mengikuti perkuliahan lalu dimasukkan ke Google, ke dokumen ya, dokumen lalu bisa diupload ya. Jadi kan absensinya tetap manual tapi menggunakan screenshot pada pertemuan hari ini ya. Tapi kalau misalkan yang tidak hadir pada perkuliahan hari ini wajib mengerjakan tugas yang ada di Learning Pro seperti itu. Paham ya? Silakan screenshot, ambil wajah kalian ya, lalu bisa dimasukkan ke PDF ya, dibuat PDF atau dibuat Word, nanti diupload ke Learning Pro. Jadi itu sudah menandakan bahwa kalian hadir pada perkuliahan tatap muka.
Kita lanjut ke materi, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya, statistik, kegunaan statistik, lalu yang diketahui. Apa sih yang kita ketahui tentang statistik gitu kan? Kegiatan apa saja yang kita gunakan dalam perkuliahan statistik ya, materi statistika. Nah, ini akan kita jawab bersama-sama dalam perkuliahan ini selama 1 semester. Jadi nanti saudara tidak harus mengerti secara teori saja, tapi prakteknya gitu. Jadi kan harus mempraktekkan statistik secara aplikatif, khususnya di administrasi bisnis. Nah, ini definisi, ya. Definisi secara teori. Apa sih sebetulnya statistik gitu kan? Ini kalau menurut Catherine, statistic is a mathematical tool for quantitative analysis data. Jadi hampir sama seperti yang dipaparkan atau yang tujuan dari perkuliahan kita. Nah, tujuan perkuliahan kita ini untuk hari ini adalah pengantar statistik bisnis, pengertian statistika, ya, membahas tentang statistika, data, tabel, grafik, variabel, indikator, dan parameter. Nah, kalau misalkan menurut Catherine, ya, statistik itu adalah satu teknik matematika atau alat, ya. Jadi tools matematika, alat yang digunakan untuk kuantitatif analisis data. Jadi untuk menganalisis data secara kuantifikasi. Jadi data-data tersebut diangkakan ya, dikuantitatifkan. Dan such as serves as the means by which we extract useful information from data. Jadi data-data yang angka tersebut tentunya nanti akan kita informasikan ya, dan akan berguna dalam melakukan suatu penelitian. Lalu apa sih yang dimaksud dengan data? Nah, ini adalah penjelasannya. Encompassing. Jadi data itu adalah perhitungan ya. Computing itu perhitungan, bukan komputer. Data is information that has been translated into a form that is efficient for movement or a processing. Jadi dalam satu perhitungan, data itu memberikan informasi bahwa satu hal yang dapat dijelaskan ya secara efisien melalui pergerakan atau proses. Jadi data-data yang nanti akan kita kumpulkan ya, tentunya tidak sekarang mengumpulkan datanya, tapi untuk praktek statistiknya kita anggap saja kita sudah mengumpulkan data, lalu data tersebut kita interpretasikan dan akan kita bisa lihat secara efisien bagaimana pergerakan data tersebut. Jadi membaca data itu seperti apa ya di dalam statistik. Nah, ini jenis-jenis data di dalam statistik ya. Ada beberapa jenis data yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah data kualitatif, data kuantitatif, data nominal, rank, continuous, dan discrete. Nah, data kualitatif, apa sih data kualitatif itu? Yaitu data-data yang bisa kita lihat secara kualitas. Ya, secara kualitas. Data kualitatif ini terdiri dari dua tipe atau dua jenis, yaitu data nominal dan data rank. Data nominal itu adalah data pelabelan. Ya, misalkan saya ya dilabelkan adalah laki-laki gitu kan, atau yang lain misalkan dilabelkan perempuan. Jadi ada dua jenis data, itu adalah data nominal. Lalu ada data rank ya. Data rank itu adalah data peringkat, yang mana kita bisa melihat tingkat peringkat dari tinggi ke rendah, dari besar ke kecil. Nah, itu dimaksud dengan data kualitatif ya. Lalu ada data kuantitatif, yaitu ada dua jenis.
Yang pertama adalah continuous dan yang kedua adalah discrete. Data continuous adalah data hasil perhitungan, ya. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, ya. Dan seterusnya itu data-data perhitungan, hasil perhitungan. Jumlah populasi yang ada di Jakarta, misalkan ada 10 juta penduduk, itu adalah data continuous. Lalu data discrete adalah data yang sudah ditetapkan, gitu. Jadi data yang sudah ditetapkan dari hasil perhitungan. Misalkan suhu itu tetap, ya kan? Kita bisa mengukur suhu, misalkan Jakarta suhunya adalah 23 sampai 32 derajat Celcius. Nah, itu suhunya datanya tetap. Nah, itu data hasil perhitungan ini disebut sebagai data discrete. Nah, ini perlu dipahami juga buat saudara tentang jenis data, karena nanti suatu hari kita akan melakukan penelitian, apa data yang akan kita ambil? Apakah data itu bentuknya nominal, ya, atau data continuous atau data discrete? Nah, ini adalah jenis data. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau ini dilihat berdasarkan jenisnya, kalau tadi tipenya, ya. Ada data nominal, ada data interval, ada data rasio, dan data ordinal. Kita bisa lihat di sini, data nominal adalah data berskala nominal diperoleh dengan cara kategorisasi, gitu. Kategorisasi yang tadi saya contohkan, jenis kelamin, pekerjaan, ya. Nanti labelkan, diberikan kepada responden yang akan diukur. Lalu ada data ordinal. Jadi data nominal, ordinal. Data ordinal ini adalah skala. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Antara data tersebut dapat dihubungkan atau dilihat korelasinya. Nah, cirinya di sini posisi tidak setara. Ya, contohnya kepuasan, motivasi. Nah, ini sudah masuk ke dalam variabel yang diukur. Lalu ada data interval. Data interval ini data berskala atau data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Nah, ini data interval atau data continuous, ya. Jadi hampir sama. Sebetulnya sama, ya. Bisa dicontohkan seperti temperatur, ya. Lalu atau sistem kalender dan lain-lain. Lalu ada data rasio, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala yang sudah diketahui. Ya, tidak ada kategorisasi di dalam data rasio. Contohnya gaji, skor ujian, jumlah buku, itu disebut sebagai data rasio. Lalu karakteristik dari statistik, ya. Statistik itu menggambarkan fakta. Ya, tentunya menggambarkan fakta di lapangan seperti apa. Jumlah penduduk Jakarta ada 10 juta, ya memang faktanya seperti itu. Lalu menggambarkan Jakarta memiliki tingkat kemiskinan yang menengah, misalkan. Ya memang faktanya seperti itu, gitu. Jadi, apa adanya, berdasarkan fakta. Lalu, statistik must be reasonable akurat. Jadi, data-data statistik ini harus secara akurat, ya. Akurat itu mengukur apa yang hendak diukur. Jadi misalkan tentang kemiskinan, ya memang datanya seperti itu, sudah ada dijelaskan bahwa penduduk Jakarta misalkan 30% mengalami kemiskinan, misalkan seperti itu. Yaitu data yang akurat, bisa digambarkan dan bisa dibuktikan. Lalu statistik must be numerical expresses. Jadi selalu berkaitan dengan angka, ya. Data itu angka. Misalkan berapa persentasenya, berapa tingkat error dari data yang diambil. Nanti semua digambarkan berdasarkan angka yang sudah ditetapkan. Lalu yang keempat, it must be collected in a systematic manner, ya. Dikumpulkan berdasarkan dengan cara yang sistematis. Tentunya nanti ada alat ukurnya tersendiri sehingga bisa dikumpulkan secara sistematis. Bisa menggunakan angket kalau misalkan penelitian sosial, ya.
Tapi kalau misalnya penelitian-penelitian yang menggunakan eksak, ya kita mengukurnya menggunakan alat ukur tersendiri gitu. Jadi nanti dikumpulkannya secara sistematis menggunakan alat ukur yang terpercaya, yang valid dan reliable. Lalu statistik are affected by a number of factor. Jadi ada faktor-faktor yang bisa kita korelasikan, kita bisa hubung-hubungkan di dalam statistik. Jadi ada banyak faktor yang bisa melibatkan di dalam sebuah statistik. Nah, ini termasuk ke dalam karakteristik statistik. Lalu yang keenam, it should be collected for a predetermined purpose. Jadi semuanya berdasarkan tujuan gitu. Jadi untuk mengumpulkan statistik ada tujuan yang bisa dilakukan oleh peneliti atau pengumpul data. Nah, ini kuantitatif data analisis. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Atau sudah paham? Atau masih mengawang-awang? Gimana? Lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada mungkin sebelum kita lanjut ke sini ya. Tadi ini saya coba buat seperti ini. Kebetulan tadi hanya pengertiannya ya, masuk ke dalam pengertiannya. Pengertian statistik, statistika, data, tabel, grafik. Kita masuk ke tabel, grafik, variabel, indikator. Ini mungkin refreshment ya. Mungkin saudara-saudari sudah memahami kata-kata ini namun belum mendalaminya gitu. Tabel. Nanti sebelum kita mendalami keyword ini ya atau kata kunci ini di dalam pertemuan kita yang pertama, nanti saudara-saudari bisa membaca lebih lanjut ya. Buku apa saja yang akan saya rekomendasikan. Di sini ada tabel, grafik, variabel, indikator, dan parameter. Sebetulnya ada banyak keyword yang perlu kita pahami di dalam mempelajari statistik. Ya. Jadi ini keyword-keyword yang ini data masuk ke dalam keyword statistik yang harus kita pahami. Jadi data, ada statistika. Apa sih bedanya statistik dengan statistika? Nah, itu. Ini terlihat ya? Ini adalah kata kunci dalam mempelajari statistik. Kita belum masuk ke rumus-rumus yang akan kita aplikasikan gitu. Kelihatan ya tadi ya? PPT-nya kelihatan? Ini yang dilihat PPT atau enggak? Kalau seperti ini. PPT, Pak. PPT kelihatan ya? Enggak, Pak. Oh, Nggak kelihatan. oh nggak kelihatan. PowerPoint-nya nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Iya, ini kelihatan. Parameter, indikator, ada reliability. Atau reliable.
validitas. Tuh, nanti ini kata-kata kunci yang akan selalu kita gunakan. Lalu sebenarnya ada banyak ya, ada lagi misalkan signifikansi. Sign atau signifikan. Ada error. Nah, dari kata-kata keyword ini, coba saya ingin tanya ke salah satu dari kita, dari teman-teman mahasiswa. Fitri ada? Fitri Aulia? Bisa dengar suara saya? Halo? Putus ya koneksi saya. Apa suara saya terdengar? Jelas? Dengar, Pak. Oh, jelas ya? Saya kira. Iya. Coba mungkin salah satu dari saudara ya, yang apa sih yang dimaksud dengan variabel gitu? Ada yang pernah dengar kata variabel? Variabel? Ada yang sudah pernah dengar? Langsung ditutup semua nih videonya. Nyala, Pak. Hubungan ya, Pak? Nyala. Variabel. Variabel. Mm-mm. Betul ya, Pak? Variabel. Variabel suatu nama simbolis yang memiliki nilai dan nilainya. Oh, itu anaknya ya? Ada, Pak. Oh, adik. Variabel. Ya Allah. Yang lain aja, Pak. Berisi. Ya, jadi ini sangat terkait ya perkuliahan kita statistik ini dengan variabel. Jadi variabel itu yang kita ukur gitu. Amatan yang kita ukur. Karakter amatan yang kita ukur. Nah, di dalam ilmu administrasi bisnis, apa saja sih karakter amatan yang kita ukur? Nah, itu yang disebut sebagai variabel. Misalkan mengukur kinerja, mengukur motivasi, mengukur apa? Misalkan keuangan, ya. Apalagi tuh. Jadi banyak yang kita bisa amati, yaitu variabel. Bisa juga gaji, ya. Gaji itu termasuk ke dalam variabel. Jenis kelamin masuk ke dalam variabel, ya. Jadi amatan yang akan kita ukur atau karakter yang akan kita ukur. Itu disebut sebagai variabel. Karena nanti saat kita mempelajari statistik, ya, tentunya ada amatan yang kita ukur nanti berbentuk sebagai data, ya. Misalkan saya ingin mengukur tentang kompetensi, ya, kecerdasan kompetensi bahasa Inggris misalkan. Nah, kompetensi bahasa Inggris itu kan ada nilainya, gitu. Amatannya apa? Variabelnya apa? Adalah kemampuan bahasa Inggris. Gitu. Kemampuan bahasa Inggris mahasiswa administrasi niaga, administrasi bisnis di IBM ASMI. Nah, itu yang saya amati apa? Kemampuan bahasa Inggrisnya itu, yaitu amatannya, gitu. Nah, itu yang disebut sebagai variabel. Jadi paham ya? Nanti kalau misalkan mau ngambil skripsi, ya bentar lagi semester 7, harus sudah tahu nih variabelnya apa aja nih yang bisa diukur gitu. Karena nanti terkait dengan statistik, ada variabel yang memang kira-kira impossible gitu untuk diukur. Jadi variabelnya kurang konkret gitu, kurang jelas menggambarkannya. Jadi harus jelas, tegas gitu variabel apa sih yang diukur gitu kan. Berat badan, tinggi badan, itu kan udah jelas kita bisa mengukurnya. Tapi kalau motivasi, itu bagaimana mengukurnya? Nah, itu kan nanti terkait dengan
perkuliahan ini gitu. Bagaimana kita mengukur motivasi, bagaimana kita mengukur kinerja, ya. Kalau kita mengukur kemampuan bahasa Inggris, bagaimana caranya? Tentu harus menggunakan alat ukur, gitu. Jadi sebelum kita masuk ke data dan lain-lainnya, nih di tabel. Nah ini kan jenis-jenis tabel, histogram ya. Nanti kita akan saya lanjutkan ya. Habis ini ada perkuliahan lagi ya? Jam 7:30 Iya, ada Pak. tatap muka. Tatap muka jam 8 ya. Masuknya jam 8 ya tatap mukanya. 7:30, Pak. 7:30. Ya, berarti kita lanjut ke definisi yang lain ya. Tadi kan baru variabel. Lalu kemasuk nanti kita akan mempelajari tentang indikator. Ya, indikator itu adalah turunan dari variabel. Bagaimana ciri-ciri atau karakter tersebut digambarkan di dalam indikator. Lalu parameter. Parameter itu adalah pengukurannya seperti apa gitu. Lalu ada tingkat signifikansinya, error, reliabilitas, dan validitas. Ini kita masuk ke kuantitatif data. Oh, ini udah ya. Masuk ke sini ya. Data kuantitatif dan pembagian statistik. Ya, ini disebut sebagai pembagian statistik. Kelihatan ya? Ininya, PPT-nya. Jadi, Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Jadi data kuantitatif ini kita bagi berdasarkan pembagian statistik gitu. Yang pertama ada berdasarkan cara pengolahan data, yang kedua berdasarkan ruang lingkup penggunaannya ya. Lalu yang ketiga berdasarkan bentuk parameternya gitu. Tadi kan saya sebut parameter. Lalu kalau berdasarkan cara pengolahan data itu terdapat dua ya, dua cara. Yang pertama ada deskriptif, lalu yang kedua ada inferensial. Nah, ini yang perlu dipahami secara mendalam nanti di mata kuliah ini. Deskriptif itu adalah menggambarkan data secara meluas gitu. Jadi bisa digambarkan nanti berdasarkan tabel, ya bisa juga dideskripsikan berdasarkan grafik, ya. Jadi data yang digambarkan secara jelas itu data deskriptif. Lalu data inferensial yaitu data-data bagaimana data statistik tersebut kita kaitkan ya. Kalau data deskriptif itu menggambarkan secara gamblang ya, data misalkan penduduk Jakarta ada jumlahnya 10 juta orang ya. Perempuannya ada 4 juta, laki-lakinya 5 juta. Nah, itu kan data deskriptif. Itu datanya nanti bisa bentuk grafik, tabel ya, atau nanti poligon ya segala macam bisa kita gambarkan seperti itu. Lalu data inferensi adalah data-data yang diolah dilihat berdasarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Ya, misalkan pengaruh motivasi terhadap kinerja atau pengaruh jenis kelamin terhadap produktivitas di perusahaan X. Nah, itu masuk ke dalam teknik pengolahan inferensi. Tentu nanti tekniknya ada banyak sekali yang akan kita paparkan untuk menggunakan teknik inferensi atau statistik inferensial. Lalu berdasarkan ruang lingkupnya, ya. Nah, ini dilihat berdasarkan keilmuannya gitu. Ada statistik ekonomi, ya, ada sosial, pendidikan, perusahaan, pertanian, kesehatan. Ya, statistik ekonomi bagaimana gitu kan? Ya, tentu variabel-variabel yang akan diukurnya terkait dengan variabel ekonomi, misalkan keuangan, ya, kinerja karyawan. Dan ekonomi kan nanti dibagi, ada akuntansi, ada manajemen, ya, ada macam-macam, ada administrasi. Administrasi masuk ke ilmuwan sendiri sebetulnya. Lalu di ilmu sosial, nah ilmu sosial ini luas. Ya, ilmu sosial yang mana nanti bisa sangat luas. Bisa ilmu sosial humaniora, ya termasuk administrasi masuk ke dalam ilmu sosial. Lalu ada pendidikan. Nah, pendidikan bisa masuk ke dalam ilmu sosial juga sebetulnya. Ada statistik perusahaan, pertanian, kesehatan. Jadi ada ruang lingkup khusus di dalam statistik. Tentunya nanti di dalam administrasi seperti apa statistiknya tergantung dari variabel yang akan kita gunakan.
Lalu berdasarkan bentuk parameternya, ya, statistik itu dilihat berdasarkan dua parameter. Ada parametrik dan non-parametrik. Parametrik itu nanti akan ada kajian khusus atau ada standar khusus untuk melihat bagaimana data itu diolah, ya. Tentu parametrik dan non-parametrik ini sangat terkait dengan statistik inferensial atau teknik pengolahan datanya. Jadi dilihat berdasarkan parameternya. Kalau parametrik itu biasanya dilihat berdasarkan data normalitas, ya, datanya normal. Berarti bisa kita masuk ke dalam parametrik. Nanti ada analisis klasik. Ya, analisis klasik itu uji sebelum kita melakukan pengolahan data secara inferensi. Nah, kalau misalkan datanya tidak normal, datanya mungkin kurang bisa diukur menggunakan statistik parametrik, nanti kita akan masuk ke non-parametrik. Seperti itu. Lalu, dari konsep statistik, gunanya seperti apa? Ya. Jadi, statistik ini, ya, kegiatan untuk mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data, ya, dengan metode tertentu, lalu menginterpretasikannya. Jadi, dalam perkuliahan kita tidak hanya kita melihat data tersebut, kita hitung, lalu sudah hasilnya seperti itu, tapi kita interpretasikan apakah data tersebut bisa digunakan, ya, ataukah data tersebut nanti sudah valid atau reliable. Valid dan reliable. Jadi valid dan reliable itu biasanya satu kesatuan yang nanti akan digunakan di dalam pengolahan data. Lalu kita sajikan data tersebut, ya, bagaimana, apakah data tersebut bisa disajikan secara deskriptif, ya, di sini fasenya, atau secara inferensi atau inferensial. Kalau secara deskriptif tentunya pengumpulan, pengolahan, penyajian, ya, tanpa pengambilan kesimpulan, ya, tanpa adanya kesimpulan sebab akibat. Lalu kalau inferensi atau inferensial, data tersebut, ya, kita interpretasikan serta diambil kesimpulan. Ya, kesimpulan ini tentunya berdasarkan hasil generalisasi atau sampel representatif yang akan menggambarkan satu populasi. Ini konsep statistiknya. Lalu metode-metodenya, ya, dalam statistik ini disebut sebagai metode ilmiah. Ya, statistik ini metode ilmiah yang mencari kebenaran bila ditinjau dari segi penerapannya. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan data, kita harus tahu dulu nih masalahnya apa. Makanya kita harus mengetahui variabel yang akan kita ukur. Gitu. Jadi dari merumuskan masalah, ya, di sini ada melakukan studi literatur, lalu ada membuat dugaan atau hipotesis, ya. Lalu yang terakhir mengumpulkan data, mengolah data, ya, menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan. Jadi seperti itu metodenya secara sistematik dan ilmiah. Ini bisa kita gunakan dalam melakukan penelitian skripsi nantinya, ya. Lalu peran statistik. Nah, ini peran statistik. Ini peran statistika, ya. Atau kita mempelajari statistik. Di sini ada instrumen. Instrumen itu alat ukur. Ya, alat ukur yang akan kita gunakan. Misalkan kita mau mengukur kinerja, ya tentu harus menggunakan instrumen yang tepat, yaitu menggunakan angket, bisa menggunakan tes, ya. Lalu kita akan mengukur tinggi badan, ya tentunya harus menggunakan meteran, ya. Lalu di sini ada sampel, ya. Sampel ini terkait dengan populasi nanti yang kita ambil. Nanti mungkin lebih mendalam ada materi tersendiri mengenai sampel. Saya kasih contoh sampel ini, ya, misalkan kamu membuat masakan sayur sop atau membuat teh misalkan, ya. Untuk merasakan rasa tersebut sudah pas, ya, masakan tersebut sudah pas, harus dicobai terlebih dahulu, ya. Dicobanya tentunya tidak semuanya, ya. Kamu bisa mencoba 1 sendok teh, ya. 1 sendok itu bisa disebut sebagai sampel. Jadi di dalam statistik sampel itu merepresentatifkan populasi, menggambarkan populasi. Itu disebut sebagai sampel. Lalu sifat data, ya, sifat data, apakah data tersebut nanti bersifat parametrik atau non parametrik, atau
ordinal, nominal, ya, interval atau rasio. Nanti kita bisa gambarkan. Lalu variabel. Nah, variabel itu amatan yang kita akan ukur, ya. Misalkan variabelnya itu berbentuk tadi gaji, ya bisa gaji, bisa amatan itu bisa tergantung nanti permasalahan yang ada di tempat amatan kita seperti apa, ya. Misalkan satu perusahaan itu punya berbagai macam permasalahan. Tentunya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kalau sudut pandangnya orang administrasi gimana ya? Tentu jelas melihat, oh ini administrasinya nggak beres nih, banyak masalah. Ya berarti variabelnya terkait dengan kinerja administrasi tersebut apa saja, apa bisa kita lihat dari SDM-nya, kita bisa lihat dari mungkin pendapatannya, kita bisa lihat juga dari manajernya dan lain-lain, ya. Lalu metode analisis, ya. Metode analisis ini tentunya sangat terkait dengan apa yang akan kita gunakan, apakah statistik inferensial atau deskriptif. Ya, metodenya apa? Nanti metode tersebut akan dibagi lagi gitu. Nah, di sini peran statistik sangat berpengaruh dalam pengambilan metode tersebut gitu. Nah, lalu prosedur pengolahan data. Ya, jadi pengolahan data ada bentuknya parameter dan non parameter. Jadi ada parameter yaitu data yang berhubungan bersifat inferensi. Statistik membahas parameter-parameter seperti populasi, ya, menggambarkan populasi, menggambarkan datanya nanti jenisnya interval, rasio, berdistribusi normal atau mendekati normal. Nah, ini disebut sebagai data parametrik atau pengukuran. Kalau data non parametrik tentunya dia tidak menggambarkan populasi, tapi kita harus melakukan hubungan sebab akibat. Nah, ini menggunakan data parametrik. Seperti itu. Lalu jumlah variabel. Nah, ini jumlah variabel nanti kita bisa bagi menjadi beberapa. Jadi 3, ya. Yang pertama adalah univariat. Gitu. Misalkan kita akan mengukur satu variabel saja di dalam statistik. Nah, itu disebut sebagai univariat. Hanya satu pengukuran. Lalu kalau misalkan dua variabel disebut sebagai bivariat, ya. Ini yang disebut sebagai korelasi. Jadi korelasi itu artinya hubungan, ya. Jadi melihat tingkat keeratan hubungan itu yang disebut sebagai korelasi. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ngomong korelasinya apa nih, nah itu kalau dia paham betul, jadi korelasi itu adalah tingkat keeratan hubungan, ya, antara variabel A dan variabel B, antara variabel X ya variabel Y. Kalau orang statistik lebih senangnya ngomongnya variabel X dan variabel Y. Jadi tingkat keeratan hubungannya seperti apa? Motivasi dengan kinerja, ya. Atau di sini motivasi dengan pencapaian akademik, ini tingkat keeratan hubungan seperti apa? Nah, itu menggunakan korelasi. Atau biasanya ini yang disebut sebagai bivariat karena ada dua variabel yang akan diukur, ya, variabel X dan variabel Y, ya. Atau variabel dependent dan variabel independent. Nah, itu disebut sebagai bivariat dan menggunakan korelasional. Lalu multivariat, banyak variabelnya yang diukur. Nah, dua pengukuran ini disebut sebagai multivariat. Biasanya untuk mencari pengaruh kalau multivariat, karena variabelnya banyak nih. Dia bisa menggunakan uji yang disebut sebagai uji ANOVA, Analysis of Variance. Jadi variatnya banyak. Di sini sebagai contoh pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor latar belakang, pendidikan, motivasi, ekonomi, dan lain-lain. Nah, ini disebut sebagai multivariat. Jadi ada pengaruh-pengaruh tambahan, ya. Jadi satu variabel ini, ya, misalkan kecerdasan keterampilan mengetik misalkan. Nah, keterampilan mengetik ini tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja ternyata. Ada banyak, ya, dari pendidikan, dari dia hobi, dari motivasinya, ada banyak. Nah, itu disebut sebagai multivariat. Nanti kalau misalkan kurang paham, bisa ditonton lagi karena saya sudah merecord. Mudah-mudahan terekam, ya. Nah, ini tabel, ya, contoh tabel. Tabel ini seperti ini bentuknya, ya. Nanti saudara akan saya ajak praktek untuk membuat tabel, ya, tugas-tugasnya seperti apa, ya, membuat tabel ini gitu. Kalau di sini menggambarkan ada sarjana, ya, ada administratif dan lain-lain. Lalu ini grafik, ya, bentuk grafik. Bagi yang belum pernah lihat grafik itu kayak gimana sih? Nah, ini grafik seperti ini, gitu.
Nanti ada jenis-jenisnya, ada grafik, ada pie, ada grafik diagram batang, dan lain-lain. Nah, ini tabel. Nah, ini contoh dari grafik, ya. Nah, ini jenis grafik, ada batang, ada garis, ada pie, ada interaktif, ya. Ya, distribusi frekuensi di sini untuk tahap distribusi frekuensi atau tabulasi data, saya memiliki data yang mana data ini masih belum kita tabulasikan. Kita untuk mentabulasikannya seperti apa? Karena kita harus melihat range ya dari upper ke lowernya seperti apa. Lalu untuk mengelompokkan data interval dan rasio dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klasifikasi. Ada 3 tahap yang kita gunakan untuk melihat distribusi frekuensinya. Yang pertama adalah mencari sebaran range, selisih antara data paling besar dengan data paling kecil. Yaitu 1, ya, lalu ditambah dengan 1. Ya. Ini disebut sebagai R. 35, ya, kita di sini 35 yaitu data yang paling tinggi dan dikurang data yang paling rendah. 35 dikurang 20 ditambah 1 sama dengan 16. Ini disebut sebagai R. Lalu tahap kedua menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Atau K 1 ditambah 3,3 log 14. Sama dengan 4,78. N-nya ada 14 ya. N 1, 2, 3 sampai 14 adalah banyaknya data. Lalu untuk menentukan panjang kelas, bagaimana? Yaitu P sama dengan R dikurang K. P sama dengan R dibagi K. Jadi 16 dibagi sama dengan dibagi 5 ya. Atau 4,78. Sama dengan kita di sini punya 3 ya, 3 intervalnya atau frekuensi intervalnya kita sudah punya 3, kita tinggal melihat nilai upper dan lower. Jadi 20, 21, 22. Midpoint-nya adalah 21. Frekuensinya banyaknya 12. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan data sampai ke data frekuensi, yaitu dari data intervalnya sebanyak 3. Nah, lalu kita presentasikan bagaimana 83, di sini ada 12. 12 dibagi 83 dikali 100. Presentasi ini yang kita bisa gambarkan sebagai deskriptifnya. Lalu kita bisa dari presentase ini kita bisa kumulatifkan bagaimana 12 tambah 17, 29, dan seterusnya. Lalu presentase kumulatifnya sama ya, 14 tambah 20, ya, 34, dan seterusnya. Ini adalah distribusi frekuensi. Lalu selanjutnya kita bisa membuat histogram dari distribusi frekuensi tersebut. Di mana data 20 ada banyaknya di 15. Data 22 ada di 20. 24 di antara 20 sampai 15, sekitar 16. Lalu data yang paling tinggi di sini ada 30, yaitu sebanyak 25 atau 23. Lalu di sini ya, data yang paling rendah yaitu data 28. Ini disebut sebagai histogram. Ini adalah latihan, bisa kita kerjakan di rumah. Terima kasih. Perkuliahan pada malam hari ini. Untuk absennya yang masuk hari ini tentunya di screenshot wajahnya, terus dimasukkan ke dalam Word, lalu diupload ke Learning IBMASMI. Karena tadi saya sudah coba di sini tidak ada data untuk menyimpan ya. Jadi untuk daftar hadir mahasiswa tidak ada data untuk menyimpan. Jadi menyimpannya harus dengan mengupload sesuatu gitu kan. Jadi teman-teman bisa mengupload wajah yang sudah ditampilkan lalu diupload dalam perkuliahan ini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Atau Jelas, sudah? Tanya, Pak, Oh iya, silakan. kalau variabel itu bisa jadi judul nggak? Oh iya, tentu. Jadi gini, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Apakah variabel bisa dijadikan judul?
tentu setiap judul itu harus mengandung variabel. Setiap judul itu harus mengandung variabel. Kalau misalkan judul penelitian kita nanti tidak ada variabelnya, apa yang mau kita ukur? Nah, itu. Apa yang mau kita gambarkan gitu. Karena nanti dari judul itu akan terlihat variabelnya dan terlihat metodenya seperti apa. Seperti itu ya. Nanti bisa di dalam-dalami, bisa di ngulik-ngulik gitu kan, dibaca-baca lagi bukunya. Ini kan di semester 6 nih, pasti sudah banyak mata kuliah yang sudah terlewat, sudah dipelajarin. Nah, itu dari 6 semester ini kan sudah banyak variabel yang sebetulnya sudah dipelajarin. Jadi bisa tinggal kita recall kembali aja di memori kita gitu. Gitu ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi yang menganjal bisa ditanyakan melalui grup ya. Atau bisa langsung chat ke saya. Itu saja mungkin pertemuan kita pada malam hari ini ya. Nanti ada video tambahan mungkin dari saya karena materinya banyak sebetulnya dan saya juga tidak mungkin bisa memberikan full ya karena waktu kita terbatas. Apalagi saya tahu saudara juga pasti ada kesibukan kerja dan lain-lain dan juga tidak mungkin bisa mengikuti perkuliahan full ya karena sekarang aja hanya setengah yang datang ya hari ini. Itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Wah. Silakan meninggalkan Google Meet.